I'm not a judge or jury, but I can tell you this. He won't sell anybody out to buy his future. And that, my friends, is called integrity. That's called courage. Now that's the stuff leaders should be made of. Saya sebetulnya ada poin pertama yang saya mau sampaikan. Kenapa Indonesia tidak bisa sama dengan Singapura, dengan Jerman, dengan Turki, dengan negara luar lah. Ya karena pemimpinnya itu bengis dan kejam kepada rakyat, tapi dengan pihak asing, negara dalam konteks ya modal maupun negara asing itu menyembah dan inlander mentalnya. Lihat saja beberapa menteri kemarin, Elon Musk itu berfoto ya di belakang kayak dayang-dayang aja begitu, padahal dia menteri itu. Kalau Erdogan tadi kan diusirnya malahan ke duta-duta besar itu. Indonesia nggak berani karena karakter pemimpinnya memang karakter tempe semua. Jadi dia orientasinya itu menyembah kepada pihak luar, menyembah kepada negara asing, menyembah kepada modal asing dan kepada oligark, tapi kepada rakyat itu kejam dan bengisnya luar biasa. Ya, dan itu terbukti misalnya aparat negara kita ini sudah jadi kacung modal. Kita bisa saksikan satu lembaga yang harusnya ngurus urusan teroris tapi ngurusin Kejaksaan Agung, nyerbuk Kejaksaan Agung. Apa Kejaksaan Agung itu apa markasnya teroris? Itu kan perlu dipertanyakan itu sebetulnya. Nah, jadi itu menurut saya menjadi bukti penting bahwa institusi yang keluar dari tupoksinya itu membuktikan bahwa institusi itu sudah menjadi alat politik sebetulnya. Ya, saya tidak takut karena dia lagi sibuk ngejar Kejaksaan Agung sebetulnya. Keren aja itu. Syukur-syukur terus-terusan itu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, karena memang tadi bicara sistem, bicara bicara karakter pemimpinnya, bicara sistemnya. Kalau saya sih sebetulnya apa yang dibawa sistem dari luar tuh kalau selama para pemimpinnya masih bermental seperti tadi, itu akan dimodifikasi sedemikian rupa sehingga hanya dibuat untuk menguntungkan grup dan kroninya saja. Jadi kita percuma membanding-bandingkan kalau gerombolan pemimpinnya tidak diganti. Nah, saya punya usul sebetulnya konkret saja dengan diaspora ini mumpung ada diaspora sebetulnya yang ada di beberapa negara. Saya mau mengambil contoh ini untuk shock terapi sebetulnya supaya yang jadi pemimpin ke depan tidak main-main. Ya, ini kita ambil contoh waktu Pinochet. Waktu Pinochet itu para aktivis diaspora dari Chili itu yang berada di Spanyol dan Inggris itu mengajukan gugatan kepada Pinochet, dan kemudian pengadilan Spanyol dan pengadilan di Inggris itu menetapkan kemudian kalau Pinochet berada di dua wilayah negara ini, Pinochet ditangkap. Nah, ini yang harus kita contoh sebetulnya. Jadi saya berharap ya diaspora Indonesia ini bisa sebetulnya dengan mekanisme hukum seperti itu mengajukan gugatan dengan surat kuasa dari korban pelanggaran HAM di Indonesia. Sebetulnya korban pelanggaran HAM kan banyak. Ada 700 lebih petugas KPPS yang tewas 2019. Ada kemudian 10 orang yang tewas waktu demonstrasi di Bawaslu. Ada 6 orang pengawal Habib Rizik yang dibantai. Semua dalam satu rezim itu. Jadi mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 itu ada hampir 1.000 orang artinya. Nah, saya berpikir supaya diaspora yang ada di berbagai negara ini yang sistem hukumnya bisa membuka peluang untuk diajukan gugatan secara perdata dulu untuk nama-nama tertentu, terutama pucuk pimpinannya. Kalau ini orang berkunjung ke negara itu dikeluarkan surat perintah penangkapan dari pengadilannya supaya dia kapok nih. Apalagi ini harus ada sektor shock terapi, sebab kalau tidak ada shock terapi percuma, dia santai aja. Sekarang semua dia sudah merencanakan 30 tahun ke depan nih soalnya kekuasaannya. Nah, kalau tidak di shock terapi seperti itu, si cungkring ini ya, kalau tidak ada upaya untuk penangkapan, ini kan tinggal berapa bulan nih. Saya kira teman-teman di luar negeri bisa punya kesempatan dalam beberapa bulan ini untuk mendaftarkan gugatan di berbagai pengadilan di luar negeri, apakah di Australia, apakah di New York, apakah di Inggris, apakah di Jerman, semua tempat yang memungkinkan. Ya, semua tempat yang memungkinkan. Kalau itu dilakukan, si cungkring saya kira ini akan
kalaupun dia tidak ditangkap pada saat kunjungan kenegaraan di luar negeri sekarang, ketika dia pensiun, kan berapa lagi bulan lagi pensiun dia, ketika dia keluar negeri dia ditangkap tuh beserta beberapa orang kroninya itu. Nah, saya kira ini usulan konkret yang bisa kita lakukan dalam jangka pendek yang memungkinkan. Sistem hukum di luar negeri kan memungkinkan untuk itu. Kalau di Indonesia ini sudahlah, hakimnya bahkan hakim MK pun sudah bisa dipermainkan begitu. Saya sudah tidak ada harapan upaya-upaya hukum di Indonesia ini, karena semua sudah jadi alat kekuasaan, jadi alat modal semua. Nah, jadi kita pindahkan medan tempurnya ke luar negeri. Saya kira begitu. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada satu metode Jokowi juga yang jahat menurut saya, adalah menyandera musuh-musuh politik atau calon musuh-musuh politiknya. Kalau kamu nggak mau, ini kasusnya udah ada nih, kasus pribadi kah, kasus publik kah, udah ada di tangan dia. Oleh karena itu saya yakin Bang, mohon maaf kalau saya salah ya Bang ya, Bang Sony, PDIP pun sudah disandera. Kalau PDIP ngelawan, mundur, Harun Masiku ditangkap segera, Hasto masuk proses, suaminya Puan juga barangkali kena. Pak Jokowi kan masih sampai Oktober ya. Kita tidak bisa membayangkan kerusakan yang akan dia lakukan sampai Oktober ya. Coba Anda bayangkan lah ya, tadi mimpi bangun infrastruktur, mimpi memwapreskan anaknya aja dia wujudkan. Dia rusak MK, dia rusak segala macam aturan ya. Ini udah dikasih 90 tahun. Undang-undang IKN itu udah 2 kali berubah. Undang-undangnya usianya cuma belum setahun, udah 2 kali berubah untuk ngasih tambahan insentif. Sekarang keluar PP. PP-nya itu konsiderannya Undang-Undang Dasar 45, kewenangan presiden. Bukannya PP yang apa, undang-undang yang terkait dengan tanah. Saya punya hak prerogatif. Kemarin dia bilang di depan gubernur-gubernur, jangan ketawa ya, kalau Pak Mendagri ini evaluasi Anda tiap bulan, saya setiap hari. Saya punya hak prerogatif, besok ganti dia. Ini udah raja, dia menganggap dirinya raja. Mungkin saya mulai berbangga juga. Saya paling senior kali ya. Mungkin pasti ada yang lebih senior dari saya. Saya udah 70. Oh. Ya. Jadi berapa puluh tahun tapi di Dan saya sudah tinggal di Jerman, Belanda, paling lama di Amerika. Cuman ketika saya pulang ke Indonesia tahun 81, saya bekerja di Citibank. Sampai 2012 ketika saya menjadi Ahoker Jokower, suatu langkah hidup yang sangat saya menyesalkan. Jadi kalau mau cerita, spill sedikit ya, jangan salah. Dan ini penting, ini kadrun cabang apa? Kristen cabang Katolik Anda ini sebenarnya. Kristen. Kadrun cabang Kristen, Bung John. Jadi sebenarnya banyak yang saya ingin sampaikan, tapi ingin saya kemukakan satu hal yang menurut persepsi daripada diaspora adalah kurangnya persatuan orang Islam. Mohon maaf ya, mohon maaf, saya bukan bermaksud sara. Kalau kita lihat pejuang-pejuang Islam ini seperti sapu lidi jalan sendiri-sendiri, tidak pernah terikat di dalam satu kesatuan, seperti orang Palestina di Amerika, orang Yahudi di Amerika, ya, orang Katolik di Amerika. Ini negara kalau kita biarkan seperti sekarang, this country will belong to the Chinese for sure. It's a matter of time, tinggal waktu. Kalau kita lihat pola pemerintahan, tata kelola yang kata orang Amerika, you have a terrible government violating the governance. Itu kira-kira kata orang Amerika. Betapa urakannya cara orang Indonesia mengelola negara ini. Ini negara sejak tahun 2014 bukannya bertambah maju. Apa yang terjadi? Suatu perkosaan tata kelola pemerintahan yang gila-gilaan. Saya rasa kalian juga sudah tahu, kita semua di luar negeri tiap hari berdoa ya, berharap supaya ada satu perubahan.
Terus terang saya 2014 milih Jokowi, 2019 saya jadi relawannya Pak Prabowo, 2024 saya sempat menjadi relawannya Pak Anies. Kok sempat? Sempat, masih. Kalau dalam pola konsep berpikir saya melihat Anies Baswedan ini one of the few leaders yang bisa kita harapkan. Oh ya, teman saya baru lihat nih Pak Edi. Jadi balik ke laptop, saya ingin melihat sebagai diaspora supaya negara kita ini jangan sampai dikuasai asing. Ya, kita tahu semua resourcesnya sudah menjadi bukan milik orang Indonesia sesuai dengan undang-undang yang diamanatkan, tambang segala macam itu sudah hancur lebur dikuasai orang-orang asing. Pergi saja ke nggak usah jauh-jauh ke Morowali, ke PIK, itu sudah seperti di luar negeri. Ya, itu nggak apa-apa sebenarnya, cuman kita berbicara secara komprehensif. Harusnya ya orang-orang Indonesia ini mawas diri. Makanya kami diaspora ya, dengan upaya Pak Tata CS, kita ingin diaspora membantu juga Pak, betul kan? Nah, saya sangat berharap FTA ini menjadi sparring partner pemerintahan yang berkuasa sekarang, mungkin sebagai oposisi yang tidak terstruktur. Tidak apa-apa selama kita bisa menggait ya para penguasa supaya mereka tetap berjalan di jalur yang benar. Jangan memperkosa public governance yang selama ini kita lihat dari 2014 itu kejadian. Masa sistem pemerintahan yang begini dibiarkan oleh masyarakat Muslim yang mayoritas di negara ini? Nah, itu kira-kira yang saya ingin sampaikan. Semoga kita bersatu padu sesuai dengan ini tagline-nya hari ini, terutama juga kesadaran para diaspora Pak. Saya sangat kagum upaya Pak Tata selama ini supaya bisa menggalang pemikiran-pemikiran diaspora tersebut. Saya usul kalau bisa kita undang para diaspora datang ke Indonesia, kita adakan satu yang sudah dirintis selama ini, ada konferensi diaspora kalau nggak salah, kira-kira begitu. Terima kasih. Sebentar lagi kita akan melihat pesta jin-jin akan datang ke istana jin. Oh iya. Dan di sana mereka akan bergembira ria dan akan memberikan laporan pertanggungjawaban yang lucu-lucuan, pasti yang pura-pura, pasti isinya kebohongan. Mengapa saya katakan begitu? Mau apa yang dipertanggungjawabkan ketika Indonesia dikatakan negara termiskin di dunia? Saya siap untuk berdiri menjadi martir, siap ditembus peluru oleh pimpinan yang zalim. Tetapi saya bisa mengatakan bahwa saya sudah mewakafkan usia saya untuk rakyat Indonesia, untuk keadilan dan kebenaran. Maka saya ingin memotret beberapa kejadian atau apa yang telah dilakukan oleh pemerintah, oleh rezim ini. Pertama, misalkan atau yang sekarang sedang adalah bahwa Jokowi upaya suap dan sogok tambang kepada sejumlah ormas adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 ayat 3 yang disebut bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, potret kecil lagi, selain disebutkan Presiden melakukan pelanggaran konstitusi dalam kasus pelanggaran usia capres dan capres yang diloloskan Gibran Raka Buming Raka di bawah 40 tahun adalah pembiaran pelanggaran Undang-Undang Dasar Konstitusi yang nyata. Kemudian potret ketiga sebetulnya ini sudah terjadi sejak lama, yaitu ketidakjelasan status ijazah Joko Widodo
sejak mendaftar di KPUD Solo, di KPUD DKI, hingga KPU Pusat, dapat dianggap Joko Widodo menipu administrasi negara, dan itu dikategorikan perbuatan tercela dilakukan oleh seorang presiden dalam sumpah jabatannya. Dari 3 potret ini tentunya kita sangat prihatin. 79 tahun Indonesia merdeka. Inilah suasana terburuk, suasana kemerdekaan yang terburuk yang pernah kita alami. Bagaimana seorang Presiden Jokowi sudah tidak dihargai oleh rakyatnya. Presiden akal sehat Rocky Gerung mengatakan bahwa ini adalah rezim bajingan tolol. Rizal Fadilah mengatakan ini mah Presiden Jokowi presiden butut, itu yang terakhir. Kemudian tulisan-tulisan lainnya benar-benar sudah sangat memprihatinkan. Seorang presiden sudah diberi gelar semacam itu pada ulang tahun kemerdekaan. Teman-teman seperjuangan, hari ini adalah hari-hari injure time Presiden Joko Widodo. Kenapa dia bisa melakukan kesewenang-wenangannya? Itulah karena sekarang bukan lagi demokrasi yang ada, tetapi partaikrasi, di mana suara telah direbut, daulat rakyat sudah direbut oleh partai, oleh ketua partai, oleh oligarki dengan cuan-cuannya yang menggelontor. Betul. Sudah terhina kita. Ini adalah yang harus menjadi prioritas partai rakyat oposisi untuk merebut kembali daulat rakyat. Sebentar lagi kita akan melihat pesta jin-jin akan datang ke istana jin. Oh iya. Dan di sana mereka akan bergembira ria dan akan memberikan laporan pertanggungjawaban yang lucu-lucuan, pasti yang pura-pura, pasti isinya kebohongan. Mengapa saya katakan begitu? Mau apa yang dipertanggungjawabkan ketika Indonesia dikatakan negara termiskin di dunia? Apalagi yang dipertanggungjawabkan ketika Indonesia menjadi terkorup di Indonesia? Apalagi? Tapi seandainya pertanggungjawaban jawab ini diterima oleh partai, maka jelas partai sudah mengakui bahwa mereka adalah partai-partai yang zolim, yang mengkhianati bangsa, mengkhianati rakyat, mengkhianati Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Kita lihat nanti. Tetapi kita tidak boleh menunggu. Kita harus cepat, partai oposisi rakyat, semua oposan bersatu, bergerak menjadi kekuatan yang besar untuk merebut kembali daulat rakyat. Kita berkumpul di Jakarta. Emak-emak saya angkat topi, yang tidak pernah berhenti tiap minggu berjuang menyuarakan aspirasi rakyat. Saya kalah. Saya mengakui kalah emak-emak. Tapi ingat dan catat, saya dengan teman-teman tadi yang datang, yang bergerak di Bandung dengan gerakan anti kebodohan bersama Riza Ramli, saya siap untuk berdiri menjadi martir, siap ditembus peluru oleh pimpinan yang zolim. Tetapi saya bisa mengatakan bahwa saya sudah mewakafkan usia saya untuk rakyat Indonesia, untuk keadilan dan kebenaran. Teman-teman seperjuangan, kita sudah siap, emak-emak sudah siap. Dan catatan untuk kepada rekan-rekan kita purnawirawan yang merebut baret daun perjuangan, yang merebut baret berjuang di medan perang, yang merebut baret untuk mentaati sabta marga dan sumpah prajurit. Mari kita bersama-sama bangkit. Bawa baret itu, pakai baret itu, serahkan kepada rakyat kembali. Ingat, TNI berasal dari rakyat, oleh rakyat,
dan kembali harus tegak lurus kepada rakyat. Bukan tegak lurus kepada penguasa, tetapi tegak lurus kepada daulat rakyat. Saya mengajak semua eksponen pergerakan, mari bersatu. Saya ikhlas menjadi martir untuk dipecahkan oleh peluru rezim Jokowi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tito mantap. Iya. Baik Pak Tito.